narasumber kita yang pertama ini sebenarnya percaya bahwa COVID-19 itu ada, tetapi dalam kesehariannya sering banget mengabaikan prokes. Langsung tanyain aja yuk. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu, Mas? Oke, perkenalkan ya, nama aku Rais, asal Magelang. Oke, nah aku mau tanya nih Mas, gimana sih situasi di sana ketika pandemi ini? Untuk situasi saat ini ya di Magelang pandemi ini ya, terutama di daerah saya itu masyarakat di sana ya tetap biasa gitu, normal-normal aja. Bahkan dari mereka ya jarang sekali untuk menggunakan prokes. Bahkan kegiatan-kegiatan di daerah saya itu masih berjalan seperti biasa gitu. Kalau Mas Rais itu kira-kira tahu konspirasi COVID-19 nggak sih? Konspirasi COVID ya, mungkin dibalik ini ya pasti ada apa ya, itu sih. Soalnya dari WHO sendiri kan apa ya, rencana obat-obat vaksin itu harus berlisensi WHO tuh. Sedangkan para dokter itu belum setuju gitu loh. Ada yang belum setuju, ada yang setuju tentang COVID itu. Apalagi WHO sendiri apa ya, lahannya apa ya, dikuasai oleh Bill Gates yang menguasai seluruh dunia gitu. Jadi kalau menurut Mas Rais, COVID-19 itu konspirasi gitu ya? Mungkin penyakit, tapi ada bumbu-bumbu yang mengarah ke sana dan lebih ke bisnis gitu, terutama untuk dunia kesehatan ya. Jadi sebenarnya kalau Mas Rais itu tuh percaya atau enggak sih kalau COVID-19 itu tuh ada? Mungkin kalau dari aku sendiri ya melihat di Indonesia ya, itu kalau COVID itu apa ya, ada sih, tapi ya nggak sebaya yang diberitakan itu. Soalnya pengalamanku sendiri di daerah saya itu banyak sekali ya yang mengabaikan prokes, terus kumpul-kumpul gitu. Tapi mereka ya tetap sehat-sehat aja selama ini, dan jarang sekali yang terjangkit COVID gitu. Mungkin ya masuk angin seperti biasa gitu. Nah saat ini tuh banyak sekali gitu ya Mas, kita jumpai kalau ambulans itu sering banget lewat di jalan raya. Nah ada rumor yang muncul jika ambulans yang sering lewat itu sebenarnya kosong atau tidak membawa pasien. Nah rumor tadi itu menurut Mas Rais gimana sih? Mungkin ada beberapa oknum ya yang emang apa ya, kayak membawa itu untuk apa ya, untuk menakut-nakuti gitu loh. Soalnya biar tetap di rumah aja. Bahkan kemarin juga ada oknum yang berani apa ya, speak up, disuruh oleh siapa gitulah oknum itu untuk emang itu. Tapi juga emang apa ya, kalau ambulan itu tergantung suara sirine ya. Soalnya suara-suara ambulan itu kan ada yang nyebut pasien, ada yang membawa pasien gitu kan. Suara sirine ambulan kan berbeda gitu loh. Itu sih. Kalau boleh tahu perbedaannya kayak gimana sih Mas? Aku bahkan baru dengar ini. Gimana ya, itu kayak di mungkin bisa dicek ya di YouTube, suara-suara ambulan ketika membawa pasien, menjemput pasien, atau membawa orang yang sudah meninggal gitu. Oke, nanti akan aku lihat deh Mas. Iya. Oke, terus tanggapan Mas Rais terkait dengan angka pasien COVID-19 yang meninggal itu begitu tinggi gitu. Nah, menurut Mas Rais tuh gimana sih tentang itu? Untuk data pasien COVID ya, menurut saya tuh belum 100% real sih. Soalnya kemarin juga ada apa ya, kejadian yang di luar dugaan ya di Kota Bandung. Kalau di berita itu ada 70 mayat ya yang dinyatakan positif. Tapi setelah dibuka atau dicek hasil laboratorium itu ternyata negatif. Kan itu apa ya, memperparah situasi gitu loh. Maksudnya belum fix 100% gitu tentang data COVID itu sih, kalau dilihat dari kejadian-kejadian itu. Oke, jadi Mas Rais itu masih melakukan sama angka jumlah meninggal gitu ya? Iya, masih sangat meragukan. Soalnya juga apa ya, hasil itu sering berbeda-beda gitu loh. Tapi dengan kejadian-kejadian yang ada di Kota Bandung itulah. Oke, kalau menurut Mas Rais nih, benar nggak sih COVID ini tuh dibisnisin sama rumah sakit? Oke,
Oke, untuk di bisnisin ya di rumah sakit itu pasti ya, soalnya apa ya, dilihat dari pasien-pasien yang suruh membayar seperti biaya alat tes, terus biaya pengobatan gitu loh. Biaya alat tes itu kan di negara-negara ini udah gratis loh, sedangkan di Indonesia masih membayar untuk tes termasuk COVID ini ya, seperti swab, PCR gitu. Nah itu kan bisa memanfaatkan, malah memanfaatkan momentum seperti ini, seperti musibah malah dibuat kayak gitu. Sedangkan kemarin juga periksa-periksa itu nggak semua rumah sakit mempunyai kayak BPJS terus Askes gitu lah, dan harus membayar biaya administrasi pengobatan untuk pasien tersebut, apalagi pasien COVID itu yang biayanya mahal gitu untuk pengobatannya. Iya juga sih Mas, kalau misalnya tentang biaya yang tinggi, tetapi karena mungkin masih baru gitu ya Mas, jadi mahal harganya. Nah, dana anggaran penanggulangan COVID di Indonesia ini sudah mencapai 1.000 triliun rupiah. Nah, Mas Rais ini pernah nggak sih dapat uang mungkin subsidi dari pemerintah? Uang subsidi 1.000 triliun mungkin dari saya sendiri belum pernah merasakan sih bentuk uangnya atau saya gitu, soalnya juga sumber penghasilan saya juga masih dari orang tua, sedangkan orang tua selama pandemi itu ya alhamdulillah nggak begitu terpengaruh gitu loh. Itu sih. Kalau boleh tahu orang tuanya Mas Rais ini kerjanya jadi apa sih Mas? Kalau orang tua saya alhamdulillah ya keduanya juga pegawai negeri sipil gitu. Mungkin yang lebih dampak itu malah ke pengusaha-pengusaha itu sih. Oke, benar banget ya Mas, yang paling terdampak itu pengusaha. Nah, kalau menurut Mas Rais nih, sudah tepat apa belum sih penekanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam menangani COVID? Itu kalau dilihat ya, itu kan mengatasi solusi tapi malah menimbulkan masalah. Itu seperti apa ya? Bisa dilihat ya, kita di Malioboro itu kan pada perekonomian masyarakat ya, itu kan sangat berdampak banget dengan adanya PPKM ini. Bahkan di sana mengibarkan bendera putih, berarti tanda masyarakat di sana itu menyerah dulu tentang kondisi sekarang ini. Nah, langkah baiknya juga pemerintah bisa memikirkan rakyat itu untuk kedepannya bisa lebih baik atau lebih sejahtera lagi di saat mengalami pandemi seperti ini. Kalau sekarang kan sebenarnya udah banyak banget ya Mas vaksin gitu. Nah, Mas Rais ini sebenarnya udah vaksin apa belum sih? Belum. Wah, kenapa tuh Mas kok belum vaksin? Mungkin kalau dari saya sendiri lebih percaya dengan obat-obat tradisional ya, seperti ramuan-ramuan itu sih, dan juga bisa menjaga pola hidup saya seperti olahraga, terus meminum minuman kayak wedang jahe, terus makan makanan yang sehat, sayuran, buah-buahan gitu sih. Soalnya juga vaksin kan juga belum teruji secara klinis banget gitu loh, masih ada beberapa tahap-tahap yang harus diselesaikan, dan itu menjadi pro dan kontra dari beberapa dokter yang setuju dengan COVID dan tidak setuju dengan COVID yang berlisensi WHO gitu sih. Ya, berarti Mas Rais nggak bakal vaksin atau gimana nih? Untuk mungkin kalau saya vaksin, kalau mengharuskan saya untuk vaksin itu seperti registrasi pergi kemana, terus ada persyaratan-persyaratan yang harus saya vaksin ya saya vaksin itu, soalnya itu sih menjadi keharusan dan mewajibkan untuk syarat-syarat saya mau apa gitu. Oke, jadi kalau misalnya urgent banget itu baru mau vaksin ya Mas? Oke. Kalau menurut Mas Rais kan pandemi ini udah setahun lebih gitu ya Mas, nggak selesai-selesai gitu. Nah, kalau menurut Mas Rais solusi dari pandemi agar cepat surut gitu gimana ya Mas? Pandemi cepat surut ya, sepertinya tidak melihat pemberitaan COVID itu, soalnya itu yang paling penting, soalnya penyakit itu berasal dari pikiran dan kekhawatiran masyarakat gitu. Bahkan di daerah saya itu banyak sekali warga yang menandatangani petisi stop memberitakan berita COVID yang seakan-akan dilebih-lebihkan. Bahkan ada beberapa penyakit yang belum ada obatnya seperti kayak HIV dan TBC yang lebih berbahaya gitu.
solusinya jangan lihat berita gitu jangan ya. lihat berita COVID. Oke. Nih, tapi misal nih, kalau misalnya Mas Rais itu tuh kena COVID-19, nah kira-kira apa yang akan Mas Rais lakuin? Mau isoman, terus lapor sama RT RW, atau diem saja seolah-olah Mas Rais itu tuh ya nggak sakit apa-apa? Bisa saya sakit COVID ya? Saya kan nggak tahu masnya itu COVID atau enggak. Soalnya kan saya nggak bakal mungkin tes. Mungkin kalau saya misal masuk angin atau apa ya udah saya dengan cara saya sendiri ya, kayak istirahat, makan makanan sehat, berolahraga gitu sih. Ya, jadi kok misalnya Mas Rais merasakan gejala-gejala seperti COVID-19, Mas Rais nggak bakal periksa atau? Nggak bakal saya bakal dengan caranya saya sendiri gitu. Soalnya kalau di rumah sakit pasti dinyatakan positif dan itu malah menambah beban pikiran dan menambahkan data-data COVID yang ada dan diberitakan malah berdampak pada masyarakat yang lebih khawatir tentang adanya COVID itu. Oke. Mungkin ini sih Mas, ada yang terakhir dari aku, pesan Mas Rais untuk Indonesia di masa pandemi ini. Apa nih pesannya? Oke, segera sehat itu aja sih. Maksudnya sehat untuk penyakit dan sehat untuk pemerintahan saat ini. Seperti kebijakan-kebijakan saat ini harus netral dan harus beramanah dan tanggung jawab itu. Berani jujur itu aja. Oke, nah itu teman-teman. Tadi aku udah ngobrol-ngobrol gitu ya sama Mas Rais tentang COVID-19 ini. Nah, itu tadi narasumber kita yang pertama. Nah, selanjutnya akan ada narasumber kita yang bahas lagi tentang COVID-19. Yuk lihat aja videonya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Indah Puspasari, biasa dipanggil Indah. Nama aku Farnisa Rizky, bisa dipanggil Kiki atau Nisa. Aku dari Bogor. Asal saya dari daerah Kota Baru, Yogyakarta. Dan di sekitar aku sendiri suasananya dari dulu sampai sekarang pun pemberlakuan pembatasan tuh di sini udah cukup dilaksanakan gitu. Misalkan di sini kan di perumahan aku sendiri itu tuh kita ada pembatasan, semisal orang luar yang selain klaster ini tuh nggak boleh masuk gitu, pedagang-pedagang atau misalkan Gojek dan juga tukang paket itu biasanya naruhnya di depan klaster di pos satpam gitu, dan kita sendiri pun juga boleh keluar masuk kalau ada kepentingan yang penting aja. Dan untuk suasananya sendiri di sini sebenarnya sudah cukup banyak yang aware terhadap protokol kesehatan. Tapi memang masih ada beberapa yang terlihat acuh tak acuh gitu untuk menaati protokol kesehatan. Dan memang di sini pun juga ada beberapa yang juga terkonfirmasi positif, tapi alhamdulillahnya juga sudah banyak yang sembuh dan dinyatakan selesai menjalani isoman. Sebelum aku terinfeksi, sebenarnya aku cukup punya bayangan yang menyeramkan gitu loh mengenai virus ini. Karena waktu itu yang aku lihat cuma di berita-berita aja, terus portal-portal berita yang ngasih highlight yang menyeramkan gitu, dan ngasih foto yang kayaknya serem banget gitu kan. Jadi aku pun juga kayak ke-trigger, jadi takut banget gitu sama virus ini. Pas aku kena, perbedaan persepsi mungkin karena pas waktu aku kena gejala yang aku dapetin gak terlalu berat kali ya, jadinya aku kayak ngerasa oh ternyata tidak semenyeramkan itu gitu. Tapi mungkin beda case-nya kalau misalkan aku dapet gejala yang cukup berat atau mungkin aku punya penyakit bawaan, jadinya itu ngasih efek yang luar biasa ke aku gitu. Cuman kalau di aku kayak gitu, karena yang gejala aku dapetin ringan banget, cenderung gak ada, jadi ketika pas aku kena, ternyata semua bayangan menyeramkan yang aku dulu pikir itu gak semuanya benar gitu. Awalnya percaya nggak percaya ya, tapi setelah ada teman-teman juga dan saudara juga yang mana itu juga orang terdekat gitu ya yang kena COVID, dan disitulah merasa kayak wah ternyata COVID is real gitu. Apalagi juga kemarin sempat merasakan sendiri gimana nggak enaknya, jadi kayak sekarang makin aware aja gitu. Ya, jadi setelah tahu positif langsung lapor ke RT dan ke beberapa teman-teman juga yang kemarin sempat bertemu supaya mereka bisa karantina untuk beberapa hari. Langkah awal yang dilakuin karena waktu itu sebenarnya ngurusin bapak ibu aku ya, jadi aku bukan yang ikut
langsung laporin diri gitu, karena kan waktu aku juga kenanya bareng sama bapak, jadi dilaporinnya sekalian berdua gitu sama ibu aku kalau nggak salah. Emang karena udah ada satgasnya sendiri di sini di tingkat RW-nya, jadi ya dilaporin ke mereka biar mereka langsung tahu warganya mana aja yang kena, dan biar langsung tahu kalau lagi isolasi mandiri, dan dikabarkan ke tetangga-tangganya biar mereka juga lebih aware kalau misalkan ada nih tetangganya yang kena, jadi nanti tahu gitu, biar nggak banyak berhubungan sama si orang yang lagi positif ini gitu. Yang dirasakan selama positif tentu banyak nggak enaknya gitu ya. Awal-awal kayak kaget, nggak bisa nyium bau kayak biasanya, terus nggak bisa merasakan makanan yang sehari-hari kita makan kayak biasa, itu tuh rasanya hambar banget. Dan sempat sesak nafas juga di awal-awal kemarin, dan sempat susah tidur juga karena itu. Terus kemudian juga jadi kerasa lebih sepi aja sih, karena juga nggak bisa interaksi sama orang tua secara langsung kayak biasanya, nggak bisa satu ruangan gitu ya, dan memang menjaga banget prokes. Gejala aku nggak berat, dan emang cuman kayak butuh istirahat aja gitu loh, sama hampir 2 minggu itu jadinya di rumah aja. Waktu aku isoman, tetangga di sini alhamdulillah baik banget, bener-bener semuanya suportif gitu loh. Mungkin juga karena menghadapi orang yang udah terkena COVID itu kan di sini bukan hal yang kayak aneh lagi ya. Maksudnya kita kan emang di sini karena dari tahun lalu pun udah ada beberapa yang kena, jadinya udah nggak kaget lagi gitu loh apa yang harus dilakuin gitu. Jadinya ya udah kalau ada yang kena bukan yang kayak ngejauh, bukan yang malah ngomongin apa segala macam, enggak, malah disupport gitu loh. Aku waktu pas kena tuh grup chat ibu aku gitu-gitu pokoknya, sama yang grup-grup warga gitu, terus dichatin, dikasih support, dikasih semangat apa segala macam. Terus kebutuhan yang aku butuhin sekeluarga itu dipasok sama mereka gitu. Alhamdulillah kalau dari tetangga sendiri justru support ya, ada yang kirim makanan, terus juga ada yang nyemangatin lewat telepon ataupun via chat gitu. Jadi selama menjalani masa isoman itu nggak begitu terasa tertekan gitu, justru banyak yang nyemangatin. Ya alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk sembuh gitu ya sama Allah, dan itu pun juga tidak terlepas dari bantuan dokter, kemudian support juga dari keluarga dan teman-teman terdekat. Mungkin kalau untuk tipsnya yang sering saya lakukan gitu ya tiap hari, mungkin teman-teman bisa berjemur 15-20 menit kayak gitu. Terus kemudian untuk makanan, kalau saya sendiri sebetulnya nggak ada pantangan yang gimana-gimana, cuman kembali lagi disesuaikan sama gejala yang dirasakan sama teman-teman yang udah terkonfirmasi positif. Kalau semisal masih batuk, ya dihindari dulu makan makanan yang berminyak, kemudian yang manis-manis, yang gula-gula, dan tentunya juga jangan minum es dulu gitu ya. Mungkin selebihnya di booster aja pakai vitamin, pakai sayur, buah, dan tentunya juga banyak minum air putih. Sebenarnya dibilang sembuh juga karena waktu itu aku nggak ngerasain apapun, jadi momen aku isoman 14 hari itu emang buat istirahatin diri aja gitu, supaya juga kita nggak berkontak sama orang luar gitu. Tapi ya memang karena nggak ada hal yang harus aku sembuhkan, jadi waktu itu emang istirahatkan diri dan pikiran aja sih. Terus juga tipsnya mungkin banyakin untuk minum multivitamin gitu loh, vitamin gitu. Terus buah juga menurut aku itu bagus banget kan buat imun kita. Pokoknya jangan jadi malas makan ini itu gitu, dibanyakin makan sehatnya juga. Jangan jangan jadi malas makan. Pokoknya menurut aku pas lagi momen-momen isoman itu, pas lagi momen 14 hari itu, usahain untuk terus bikin tubuh kita tuh kayak full of energy. Ada, tapi mungkin bukan nggak percaya sih, cuman mungkin awarenessnya aja masih sangat kurang gitu ya. Nah di sini pun kita sebagai orang yang melihat hal itu tentu juga harus saling mengingatkan dan harus saling peduli gitu ya. Tapi ya memang ketika orang yang bersangkutan mungkin tetap
bandel gitu, atau ya tetap nggak menaati protokol kesehatan. Jadi di sini juga kewajiban kita hanya bisa mengingatkan gitu. Selebihnya nanti ya karena kita juga udah sama-sama dewasa, udah sama-sama tahu dan bisa melihat kondisi sendiri seperti saat ini di mana COVID juga terus meningkat. Ya harapannya mungkin di situ kita juga harus lebih sadar lagi gitu untuk menaati prokes. Teman-teman aku sendiri, alhamdulillah mereka semua percaya sih. Kalau menurut aku sendiri, kebijakan dari pemerintah tuh cenderung lambat di awal sih. Maksudnya dulu pas awal-awal ada berita virus ini kan Indonesia malah take it as a jokes gitu. Padahal kan memungkinkan juga gitu kita akan terjangkit juga. Akhirnya karena di awal udah lamban, terus waktu dulu kan juga sempat kita kekurangan APD banyak. Terus akhirnya kebijakan yang dipakai pembatasan-pembatasan gitu-gitu kan. Jadinya mungkin pemerintah juga kurang tegas, dan dari kita juga masyarakatnya masih banyak yang nggak mau patuh peraturan juga, jadinya kayak nggak dapet sinerginya gitu loh. Mungkin nanti kedepannya setelah ini entah ada kebijakan baru atau mungkin pembaruan atau kayak gimana, bener-bener dicari kebijakan yang efektif gitu loh, gimana biar masyarakatnya juga bisa patuh, dan jadinya apapun kebijakan yang diberikan sama pemerintah juga bisa efektif nantinya. Oke, sebetulnya pemerintah itu sudah cukup gitu ya dalam penanganannya. Hanya saja ya kita melihat kondisi seperti sekarang ini di mana penderita juga semakin meningkat, dan dengan diperpanjangnya PPKM juga mungkin seharusnya ada langkah yang lebih gitu dari pemerintah untuk lebih tegas dan mempercepat penanganannya. Dan selain itu juga di masa PPKM seperti sekarang ini pemerintah juga harus lebih melihat dan memperhatikan gitu ya orang-orang yang khususnya dengan perekonomian menengah ke bawah, yang mungkin juga menggantungkan hidupnya dengan berjualan, atau mereka yang juga pedagang kaki lima gitu ya, karena mereka juga menggantungkan hidupnya dan mempertaruhkan nyawanya gitu ya hanya untuk bisa makan gitu. Dan ya jadi harapannya itu bisa lebih diperhatikan dan diayomi lagi tanpa menimbulkan kekerasan. Oke, untuk teman-teman semua yang ada di rumah, tetaplah jaga kesehatan. Jangan sampai kita terkena COVID dulu baru percaya dan baru sadar gitu ya akan pentingnya memakai masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, kemudian menghindari berkerumun dan sebagainya. Intinya ya jangan egois gitu ya, karena nantinya yang rugi itu bukan hanya diri kita sendiri tapi juga orang sekitar kita gitu. Dan apa yang terjadi kepada diri kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri gitu ya, bukan orang tua, bukan sahabat, bukan orang-orang terdekat, tapi tentu itu pure dari kita sendiri gitu. Jadi mari tingkatkan kesadaran untuk menaati prokes dan juga kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah. Untuk teman-teman, untuk kita semua, pandemi ini masih berlangsung. Kita masih harus survive untuk bisa menemukan titik terang nantinya. Jangan pernah lupa untuk selalu terapin protokol kesehatan dimanapun kita berada. Maskernya jangan sampai lupa untuk terus dipakai, atau mungkin sekarang kan udah harus di double. Terus jangan pernah lupa untuk bawa hand sanitizer kemanapun. Cuci tangan selagi kita emang perlu untuk cuci tangan. Terus selalu aware sama apapun hal yang akan kita lakukan. Dan kalau sekiranya memang gak ada kepentingan yang terlalu mendesak atau penting banget kita keluar, ditahan dulu supaya kita bisa bareng-bareng nahan diri, supaya nanti juga kita cepat dapat momen dimana kita bisa keluar dari ini semua. Buat teman-teman yang mungkin punya rezeki berlebih, yang mungkin lebih beruntung dari orang sekitarnya, bisa banget untuk berbagi dalam hal apapun, karena kondisi kayak gini semua orang lagi sama-sama survive. Kita bisa banget untuk bantu orang lain dengan cara kita masing-masing. Semoga kita semua selalu bahagia, semoga kita semua selalu menemukan alasan-alasan kecil untuk kita selalu tersenyum setiap harinya, supaya kita bisa tetap waras menghadapi pandemi ini sampai detik ini dan sampai nanti kita menemukan titik terang. Terima kasih.